Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah Minggu kita pada saat ini, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 sampai ayat 2. Selamat langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat bila kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukung-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Pada salib dosa dihapusnya. Gunung batu dan pengharapan abadi dinyatakan di bukit Golgota. Haleluya, hilanglah duka cita oleh kuasa kasih setia-Nya. Puji Dia, beritakan keagungan-Nya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang kekal, kasih-Mu telah memelihara kami
pada waktu yang lalu sampai pada waktu ini, dan karena kasih-Mu juga, maka Engkau telah memberikan berita kesukaan itu, menerangi hidup kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, bukalah hati kami, dan berilah Roh-Mu yang kudus, agar kami mengetahui pemeliharaan dan kemurahan-Mu yang besar itu. Biarlah firman-Mu itu tetap tinggal di dalam hati kami, agar kami diperbaharui dan kami senantiasa hidup di dalam damai sejahtera. Karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Sesat, pegang tangan-Ku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Laku pujiku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan pimpin arus hidup menderas, pegang tangan-Ku erat. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini yang diangkat dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Kita baca secara responsoria. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 12. Kita baca secara responsoria. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari mata acara nomor 5. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita perbuat, yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh sejenak. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus,
kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepada-Mu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari mata acara nomor 7. Sehingga aku pun
Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada minggu ini yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 17 sampai ayat 18. Demikian bunyinya. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami, mari berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 281 ayat 2 dan ayat 3. Sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan besar, yang oleh sengsara kematiannya memberi kemampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus, siapa belum mengenal penebus. Sekalian bangsa sekali hendak berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Kor Panitia Natal FMIPA Universitas Sumatera Utara.
Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407, ayat 1 dan ayat 4. Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Bila kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang kami sapa di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur padamu pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau memanggil kami untuk bersekutu di rumah-Mu yang kudus ini. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini, untuk boleh kami bersekutu dengan Engkau melalui firman yang Engkau akan taburkan bagi kami semua. Biarlah Tuhan merubah hati pikiran kami menjadi tanah-tanah subur untuk taburan firman-Mu pada pagi hari ini, sehingga firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Damai Allah yang melebihi segala akal itu kiranya mengawali hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Shalom untuk kita semua. Belum sarapan ya? Shalom untuk kita semua. Terima kasih. Semangat kalau di rumah Tuhan ya. Saya perkenalkan sedikit tentang diri saya. Saya melayani di sini 6 tahun, sampai tahun 93, dari tahun 82 barangkali ya, 82, 6 tahun lah, sampai 93. Saya pindah ke kantor, dan baru kali ini saya berkhotbah lagi setelah sekian puluh tahun. Terima kasih untuk Tuhan bisa bertemu dengan kita semua dalam pelayanan firman saat ini. Yang menjadi berita sukacita untuk kita pada pagi hari ini terambil dari Maliaki pasal 1 yang dimulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita semua, mari kita sama-sama mengikutinya.
Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan, semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang-orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang bapa menghormati, seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Sampai sedemikian jauh, saudara, pembacaan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, saya coba dulu membuat satu ilustrasi sebelum masuk kepada penjelasan nats ini. Saya pernah naik kapal laut ke Jawa. Waktu itu mau sekolah ke Jawa waktu itu. Kapalnya saya masih ingat namanya, Bengawan. Kapal Bengawan. Waktu saya naik kapal Bengawan ini, terus saya ambil palbet tempat tidur di bawah dek yang di depan. Supaya jangan kena hujan, saya sewa palbet, saya tidur di situ. Terus ada orang tua yang menggelar tikar pas di samping palbet saya ini. Udah tua. Terus saya tanya dia, kami kenalan. Ya, marga apa? Amang, aku bilang. Dia bilang, saya katakanlah itu marga Utegalung ya. Saya Utegalung, Pak. Bapak mau kemana? Ke Jakarta. Ke rumah siapa? Anak atau apa? Anak. Kerja di lapangan terbang. Waktu itu masih di Halim Perdana Kusuma. Dia anaknya itu di situ yang pakai apa itu yang mau parkir pesawatnya, dia yang kerja di situ. Oh iya, terima kasih lah, aku bilang. Pendek cerita, kamu udah lama cerita. Saya ajak dia ke atas sekali. Saya ajak dia ke atas. Lama dia memandang itu. Waktu dia memandang itu, rupanya dia sudah berpikir, memutar-mutar di dalam pikirannya, kalau kapal ini tenggelam, kemana kami? Pikirnya gitu. Karena tidak ada dilihat pulau sekecil apapun sekeliling perjalanan kami ini. Laut semua gitu. Rupanya di dalam pikirannya udah begitu. Kalau kapal ini tenggelam, bagaimana ya pikirnya? Itu ditanyanya saya, dia memberanikan diri.
Kalau Tegalung, kalau umpamanya kapal ini tenggelam kemana? Bapaklah dulu yang menjawab, bilang. Iya ya, katanya, matilah semua. Kalau kapal ini tenggelam, matilah semua, katanya. Ya iyalah, matilah semua, saya bilang. Jadi waktu itu diskusi kami luar biasa, ya, katanya. Di situ timbul imannya. Di situ timbul imannya. Berarti Tuhan itu maha kuasa, katanya. Dan maha pengasih. Kalau umpamanya kapal ini tenggelam, kalau dia tidak menolong saya, menolong kita tidak akan hidup. Mulai hari ini saya bilang sama Bapak, katanya sama saya akan ke gereja tetap. Karena selama ini saya tidak pernah ke gereja, katanya. Nggak tahu, orang kampungnya jauh dari rumah saya. Nggak tahu ke gereja nggak dia tuh. Itulah salah satu membuat dia berubah dalam kehidupannya dan mengatakan dan menyatakan bahwa Allah itu memang luar biasa. Itu satu ilustrasi. Terus ilustrasi yang kedua, saya pernah berkhotbah mengatakan seperti ini. Jika tidak ada laut di dunia ini, sekali lagi, jika tidak ada laut di dunia ini, apa yang terjadi? Yang terjadi, dunia ini akan bau busuk. Karena apa? Karena semua bangkai yang ke laut itu tidak kena asin, maka dia bau, mengeluarkan bau. Seperti itu. Jadi luar biasa Tuhan itu. Luar biasa. Seperti itulah, harus ada laut. Supaya jangan bau kita semua yang ada di dunia ini. Supaya yang busuk-busuk itu tidak bau. Seperti itu. Maksud saya dalam ilustrasi ini, saudara, demikian juga orang Israel di dalam Maliaki ini. Orang Israel itu belum mengenal Tuhan itu seperti mengenal Tuhan yang sungguh-sungguh sebagai pencipta, sebagai orang yang mengasihi kita, mengasihi orang Israel. Sehingga latar belakangnya ada pertanyaan dari orang Israel, bagaimana Allah mengasihi kami? Seperti apa caranya, katanya. Kalau kita teruskan dalam ayat ini, kami aja menderita begini, bagaimana caramu mengasihi kami, katanya kepada Allah, saudara. Kalau saya tidak bertanya seperti itu aturannya, ya. Saya akan bertanya seperti, bukan Allah yang saya tanya, bagaimana Allah mengasihi saya, bukan. Yang saya tanya, bagaimana saya mengasihi Allah. Kalau saya tanya kita sekarang, apakah kita mengasihi Allah? Kok takut kita? Kok takut? Itu pertanyaannya sekarang. Bukan pertanyaan seperti pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya waktu itu sama Petrus. Petrus, do you love me? Apakah engkau mengasihi aku? Kata Petrus, kata Yesus kepada Petrus. Apa kata Petrus? Sungguh saya mengasihi engkau Tuhan. Kalau gitu gembalakan domba-domba kau. Sampai 3 kali. Nah, saya sekarang mengatakan bukan itu. Apakah Anda, saya, semua kita yang hadir pada pagi hari ini mengasihi Allah? Bagaimana? Kita mengasihi Allah? Umpamanya kalian menjawabnya, pasti dong, saya mengasihi Allah. Tapi saya tanya lagi, bagaimana caranya Anda mengasihi Allah? Gak tahu. Ya, karena apa? Karena memang susah saya katakan seperti itu. Bagaimana kita mengasihi Allah itu. Saudara-saudara, kalau saya lihat di dalam nats kita pada saat ini, padahal saya katakan tadi melalui ilustrasi itu bahwa Tuhan itu memang betul-betul mengasihi manusia, ya, betul-betul mengasihi kita. Dan Tuhan itu memang maha kuasa, ya, maha kuasa. Cuman kita sendiri mungkin kalau kita
memiliki kasih, boleh saya katakan kasih itu sama seperti penabur yang menabur benih di mana? Di batu. Tumbuh dia, tapi tidak merakar. Sehingga kalau dicabut, gampang aja karena akarnya cuman sedikit. Seperti itulah kasih kita kepada Tuhan. Tidak berakar. Makanya kita tidak mengenal Allah yang Maha Kuasa. Tidak mengenal dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Kasih itu kadang-kadang kita bawa kepada perasaan-perasaan kita. Kalau kita punya sesuatu, sepertinya kita dikasihi oleh Tuhan. Kalau tidak punya, mungkin seperti orang Israeli akan menanya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi saya? Itulah saudara-saudara, karena tidak berakar kasih itu di dalam hidup kita, maka setan atau dunia ini, duniawi itu mengambil kasih itu dari kita, sehingga kita susah hidup sebagai orang Kristen atau sebagai anak-anak Tuhan. Kalau menurut saya, Tuhan itu tetap mengasihi manusia. Semua yang ada di dunia ini, Tuhan kasihi. Semua yang ada di dunia ini, sampai sekarang, Tuhan kasihi. Dan dia tidak mau, ada lagi di dalam firman Tuhan mengatakan, saya tidak mau kematian orang fasik. Tapi melalui pertobatannya, saya akan mengasihi dia. Jadi artinya ya Tuhan itu mengasihi kita. Cuman kita bisa mengkotakkan kasih itu sesuai dengan keinginan kita sendiri gitu. Kita mengkotak-kotakkan kasih itu sesuai dengan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan ya, yang mau kita lakukan dalam kehidupan kita sesuai dengan kasih-Nya. Saudara-saudara, saya mau mengajak kita, kalau kita mengakui saat ini ya, saya mengajak kita semua supaya kita mengakui bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan pertanyaan saya tadi, apakah kita mengasihi Tuhan? Ya itu pribadi kita menjawab, apakah kita mengasihi atau tidak. Saya mau mengajak kita sekarang, kita harus merespon. Kita harus merespon, menanggapi kasih Tuhan yang kepada kita itu. Bagaimana caranya menanggapi, saudara-saudara. Jadi saya kasih ilustrasi lagi, bagaimana kita menanggapi kasih Tuhan itu kepada kita. Ada seorang ibu, 2 anaknya. Satu bandel, dia suka melempar sesuatu kepada barang-barang yang ada di rumah, barang pecah belah, akhirnya berpecahan semua yang ada di rumah. Saya potong ceritanya, ibu ini mau pergi belanja pasar. Dia bilang sama anak-anaknya, teristimewa anaknya yang nakal ini, nak, tolong ya jangan nakal ya, saya mau belanja. Kalau anak yang satu lagi baik, dia pergi belanja, anaknya itu duduk dan menonton televisi. Anak yang satu ambil sapu, nyapu, dan ngepel. Seperti itu. Ibunya pulang. Setelah ibunya pulang, ditanyanya anaknya nakal itu, kayak mana kamu tadi? Baiknya aku baik. Saya nonton televisi, baik. Kakakmu gimana? Kakak nyapu dan ngepel katanya. Mamanya, kau memang baik, tapi duduk. Kau tidak berbuat apa-apa katanya. Kebaikanmu itu bagaimana? Nah, seperti itu saudara, kita mau merespon kasih Allah itu. Kita tidak bisa mengatakan, saya mengasihi kau Tuhan, saya mengasihi kau Allah yang baik. Tapi kita diam, duduk. Tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu ada kasih Tuhan itu kepada kita, kita harus meresponnya. Kita harus berbuat apa kehendak Tuhan itu sesuai dengan kasih-Nya itu. Apa yang mau kita lakukan? Apakah kita masih tetap berbuat dosa?
Apakah kita saling mengasihi satu dengan yang lain? Satu lagi saudara, saya pernah memimpin PA, bapak-bapak dan ibu-ibu veteran. Memimpin PA. Jago-jago juga, udah lansia seperti saya yang saya pimpin ini di Medan Baru ya. Sampailah soal kasih ini. Dia tanya saya, orang itu semua nanya saya, Pak, kayak mana kasih itu katanya? Ya bagus. Ya kasih itu memang luar biasa. Saya kasih tahu yang di Korintus ya. Yang Korintus 13 dari ayat 1 sampai ayat 13 itu soal kasih itu semua. Saya kasih tahu. Dan terakhir saya bilang, apakah kita mengenal kasih Allah di dalam Yesus? Semua bilang ya. Saya mengenal kasih Allah di dalam Yesus. Nah itulah, kasih itu tidak boleh mengatakan saya baik karena dikasihi Tuhan. Tidak boleh mengatakan itu. Tapi kasih itu harus dinyatakan di dalam perbuatan. Kasih itu tidak ada pengorbanan. Saya yakin kasih itu adalah kasih yang semu. Sama itu di zaman modern sekarang kan. Saya 2000 kali mengatakan kepada pacar saya, I love you full. Mau tidur, I love you full. Mau apa, mau bangun tidur, I love you full. Full terus, full terus. Tapi apa di dalam perbuatannya kepada kasihnya? Coba kasihnya satu ketika mukanya umpamanya perempuan ini karena sesuatu hal jadi bopeng gitu. Masih I love you full. Sebenarnya harus I love you full terus. Karena dia bopeng gara-gara sesuatu, saya harus menambah kasihku pada dia. Nah itu pengorbanannya. Jadi jangan katakan I love you full tiap hari atau terus-menerus melalui HP ya. Tapi pelaksanaannya bagaimana gitu. Itu yang kita mau hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita bicara soal kasih tadi di epistel kita dikatakan 1 Yohanes 4 itu juga mengenai kasih semua. Allah itu yang pertama mengasihi kita. Maksud saya, tidak mungkin Allah tidak mengasihi kita. Tapi Allah itu mengasihi kita dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Mengerti? Allah itu tidak mungkin tidak mengasihi kita dengan caranya sendiri, bukan dengan cara kita. Itu harus kita mengerti. Di dalam episode kita, Allah itu adalah kasih. Dia pertama mengasihi kita dan dia adalah kasih. Siapa yang hidup dalam kasih, Allah itu tinggal di dalam dia. Dan kita mengenal Allah. Dan saya yakin kalau kita hidup di dalam kasih, saya yakin dan percaya semua hidup kita akan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya. Umpamanya, kalau saya katakan umpamanya dalam hidup suami istri ya. Kalau bagi orang Batak termasuk saya juga orang Batak ya. Suami istri itu kadang-kadang ada masalah, jadi hilang apa itu, kasih itu, hilang. Makin lama makin sedikit, makin lama makin hilang. Suami istri. Akhirnya semua jalan masing-masing. Suami ambil jalannya sendiri, istri jalan sendiri, anak-anak juga jalan sendiri. Seperti biasa lah gitu. Sebenarnya kalau kita hidup di dalam kasih, keluarga kita juga hidup dalam kasih. Kalau bapak bangun, suami bangun,
Apakah kita pernah mengatakan kepada istri kita, I love you, sayang? Begitu bangun umpamanya, dan senyum kita mengatakannya. Atau sebaliknya, istri mengatakan begitu. Begitu bangun, cari suaminya, I love you, sayang. Tapi kalau kasih itu hidup di dalam suami, istri, dan keluarga, saya yakin percaya, saya ulangi lagi, saya yakin percaya, tidak ada yang membuat kita tidak bahagia, pasti bahagia. Ikan asin pun, ada ikan asin kepala batu kan? Ikan asin kepala batu pun kita makan itu jadi rendang perasaannya. Jadi rendang kalau memang ada kasih itu hidup di dalam keluarga-keluarga itu. Saudara-saudara, itulah. Jadi memang cuman tadi saya katakan melaksanakan kasih itu yang meresponnya ya. Merespon kasih itu yang susah itu. Perlu kita seperti yang dikatakan dalam nas ini, di dalam Yohanes itu tadi, 1 Yohanes itu tadi, ya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Saling mengasihi, tadi saya katakan harus ada pengorbanan, mungkin berkorban waktu, mungkin berkorban materi, mungkin berkorban lain-lain. Allah sendiri mengasihi itu ya mengorbankan anaknya, saudara-saudara. Siapa Anda, siapa saya? Maka Allah mengasihi kita dengan Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Kalau saya bilang, wah, saya tidak pantas menerimanya karena dikorbankan yang tidak berdosa, jadi berdosa, disalibkan, mati untuk mengasihi kita, saudara. Jadi saudara, mari kita merespon kasih itu dengan baik dan kita memilikinya. Pernah kita enggak berdoa? Ini selalu saya khotbahkan ini. Karena susah untuk memiliki kasih ini. Sikit aja untuk mengapa kita menyakiti hati kita, kita udah marah itu. Sedikit aja tersinggung kita udah marah kita. Ya namanya orang Batak ya. Sedikit aja tersinggung. Jadi selalu saya katakan dalam khotbah, pernah kita enggak berdoa, Tuhan, tolonglah kami untuk hidup di dalam kasih setiap saat di dalam kehidupan kami. Kalau Anda berdoa, saya anjurkan sekarang itu duanya yang pertama. Karena susah untuk melakukan kasih ini. Susah. Nggak tahu karena latar belakang kita lain ya. Orang Batak ini ya. Lain mungkin. Itu pernah saya di Jogja mengikuti seminar saudara-saudara. Jadi selesai seminar kami berkumpul ngobrol-ngobrol gitu ya sama kami yang ikut di seminar itu. Ada nyeletuk orang Manado. Siapa yang paling sombong di Indonesia ini katanya? Siapa yang paling sombong di dunia ini katanya? Di Indonesia ini katanya. Semua mata ke saya. Kok ke saya? Kalian lihat bilang gitu. Ya orang Batak itu kan seperti itu katanya. Tidak dibilang sombong. Seperti itu katanya. Saya bilang enggak, lihat orangnya juga. Lihat orangnya juga. Tapi mereka menilai ya kita itu orang sombong katanya. Saya bilang enggak. Jadi saudara, orang yang hidup di dalam kasih itu, di dalam kasih itu ada kandungan kerendahan hati. Jikalau kita hidup di dalam kasih, di dalam kandungan kasih itu ada pengampunan. Jikalau kita hidup di dalam kasih, di dalam kandungan kasih itu ada pelayanan, rendah hati, melayani, pengampunan. Mengampuni inilah yang paling susah, saudara. Kalau melayani itu mungkin ya. Terus mengampuni, susah.
Kenapa susah mengampuni? Karena kesombongan yang ada dalam diri kita. Kesombongan itu membuat kita tidak mau mengampuni orang. Apalagi si maulah mengampuni, nggak mungkin lah. Dia adik saya, dialah yang datang minta maaf ke saya. Wah, kasih itu bukan begitu. Kasih itu mesti berkorban, saudara. Saya yang pergi ke rumah adik saya supaya saling memaafkan satu dengan yang lain. Ini saudara. Jadi hal ini yang sulit dikatakan kita lakukan ya. Kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi saya katakan di dalam kandungan kasih itu ada pengampunan. Di dalam kandungan kasih itu ada pengorbanan seperti Allah mengorbankan Yesus. Di dalam kasih itu ada kandungan melayani dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Kalau kita mengenal kasih Allah itu, jangan mengenal seperti yang saya katakan tadi, seperti benih yang jatuh di batu. Dia tidak berakar. Karena itu gampang dicabut oleh setan dan diberikan pada kita hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita. Ya saudara, dengan khotbah ini saudara, marilah kita mengasihi Allah. Tanda kutip, mengasihi Allah itu tidak diam, tapi mengasihi Allah itu melakukan apa yang dikehendaki Allah dari kita semua. Apa yang dikehendaki Allah dari kita untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Itu merespon ya saya katakan. Itu merespon kita garis bawahi. Karena biar bagaimanapun kasih kita itu pasti terbatas. Karena kita manusia gitu. Tapi kita responlah kasih Allah itu kepada kita dengan baik. Ada satu cerita lagi. Ada orang sakit. Kalau menurut kedokteran, tidak mungkin lagi dia sembuh. Tidak mungkin lagi dia sembuh. Jadi dokter bilang berdoa aja lah. Apa diminta Bapak itu kasih aja katanya, berdoalah. Bapak itu berdoa. Doanya apa? Tuhan Yesus kalau kau ada di sini, saya tidak sakit katanya. Karena saya percaya kepadamu. Katanya dalam doanya. Sembuh. Sembuh dia. Setelah sembuh saudara, apa responnya kepada kesembuhan yang diberikan oleh Tuhan itu? Itu termasuk kasih Tuhan kepada dia menyembuhkan penyakitnya. Apa responnya? Seminggu aja responnya. Selalu mengatakan puji Tuhan, selalu mengatakan puji Tuhan. Setelah 2 minggu, tidak pernah lagi diingat itu. Udah lupa. Jangan seperti itu kasih yang kita miliki. Tapi kasih yang kita miliki itu adalah kasih yang betul-betul melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Jadi saya katakan berapa poin itu ya. Kita harus mampu merendahkan hati. Kita harus mampu mengampuni orang. Kita harus mampu mengampuni, kita harus mampu dan berkorban untuk orang lain juga. Kalau kita jauh dari situ masih ya. Dari situ. Selalu kita berpikir supaya orang lain boleh berbuat baik kepada kita. Itu yang selalu kita pikirkan. Kalau orang lain berbuat baik kepada kita baru kita senang. Padahal sebenarnya terbalik. Kita harus berpikir berbuat baik kepada sesama kita. Jangan menuntut orang lain berbuat baik kepada kita. Tapi tuntutlah dirimu supaya berbuat baik pada orang lain. Saudaraku, hiduplah di dalam kasih. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur atas firman yang Kau tuburkan kepada kami pada saat ini.
Kami sungguh bersukacita Tuhan, dan kami mengakui bahwa Engkau memang terus-menerus mengasihi kami. Kami yang tidak pernah mengasihi Engkau Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kami. Tuhan, terima kasih. Berkatilah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk boleh melakukan kehendak-Mu sesuai dengan kasih-Mu kepada kami di dalam setiap langkah kami, sehingga kami benar-benar menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk para mahasiswa, mahasiswi, dan semua yang hadir pada saat ini, yang dengan setia selalu beribadah di tempat ini. Kami mohon Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan apa yang mereka butuhkan, dan Tuhan memberikan akal budi, kepintaran, kebijaksanaan kepada mereka untuk boleh mengikuti kuliah-kuliah mereka di tempat ini, Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua mereka yang memberikan apa yang mereka butuhkan sehubungan dengan perkuliahan mereka. Berkati orang tua mereka sehat, kuat, dan berkati pekerjaan orang tua mereka. Berkati sehingga mereka boleh memberikan apa yang anak-anaknya butuhkan dalam perkuliahan mereka sampai saat ini. Demikian juga kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, dari pendeta, penatua, seksi-seksi, anggota jemaat. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka dan berikan kekuatan, kesehatan, berikan berkat-Mu melalui pekerjaan-pekerjaan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita memuji Tuhan, kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berkat-Mu yang telah ku terima
sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan kita. Kita dengar firman Tuhan yang berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Mari kita serahkan persembahan kita.
untuk bangkit berdiri. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan Pulanglah di dalam sukacita dan penuh damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera-Nya. Sambil berdiri, kita masuk saat teduh sejenak. Kita mulai.
Amin. Shalom.